Ya, sugeng pepanggihan. Salam jumpa dan salam budaya poro pamiarso yang ada di rumah sekalian. Batik, kabudayan, nguri-nguri, kundo. Oke, pemirsa berita teater berjumpa lagi. Tidak terasa sudah sampai episode 6 ya. Kali ini masih dengan Mas Eko Santosa. Sugeng pepanggihan Mas Eko. Iya, Mas. Biar kelihatan resmi dan nguri-nguri kabudayan lah ya. Oke, Mas, kita masih ngobrolin teater pasti. Oh iya. Oke, sesuai acara nih berita teater. Oke, Mas. Kemarin kan kita sudah ngobrolin soal ini teater di masa pandemi. Ataupun teater daring dan lain sebagainya. Nah, kita juga sempat menyinggung sebenarnya mungkin kita agak sedikit mundur, Mas. Yeah. Kalau memang teater itu masih bisa eksis di masa pandemi, mungkin kita bisa sedikit mundur, mungkin juga teman-teman ada yang bertanya sebenarnya gimana sih sejarah lahirnya teater itu gimana? Apa ya orang-orang tiba-tiba, wah kayaknya menarik ini ada yang kamu lighting, kamu ini karena nggak mungkin, pasti ada sejarahnya. Mungkin bisa jenengan ceritakan, mungkin secara singkat saja bagaimana sih sebenarnya teater itu lahir di dunia ini. Kita apa tinggi? Pripun Mas? Ya kalau sejarahnya kan secara umum udah banyak kita temuin di buku-buku. Bukunya Rendra juga ada, bukunya Pak Yakob Sumarjo juga ada. Itu kan berasal dari upacara atau Mas, upacara tradisional kerakyatan gitu di zaman dulu. Terus kemudian kan sejak digunakannya naskah itu di zaman Abidos. Atau Iker Nevert itu, kalau itu bisa dibaca di bukunya Rendra lah teman-teman. Tentang Rendra bermain drama itu dijelaskan tentang sejarah lahirnya teater gitu. Nah dari situ kan teater itu kemudian lalu berkembang menjadi sebuah pertunjukan. Tetapi pada masa dulu teater ini tidak seperti sekarang. Orang paham itu seni. Dulu kan yang digolongkan seni itu kan ada semacam kelas-kelas tertentu. Jadi teater itu tidak kemudian masuk di kelas utama gitu, enggak. Karena dalam perjalanannya itu seni itu adalah membawa kebenaran dari dewa-dewa gitu kan, kira-kira gitu. Jadi hal-hal yang tidak sempurna, tidak bisa memberikan kesempurnaan gambaran dewa-dewa ini dianggap masih rendahan. Termasuk di dalamnya lukis, Mas. Lukis itu dianggap tiruan dewa-dewa yang buram, ya karena hanya 2 dimensi. Karena persis apapun lukis dia hanya 2 dimensi, berbeda dengan patung. Maka oleh karena itu patung lebih tinggi daripada seni lukis zaman itu. Artinya kan pemahaman seni setiap zaman itu kan berbeda-beda. Nah, teater itu kemudian bisa menjadi seni yang seperti sekarang ini kan sejak ada semacam pendekatan tentang resepsi, bagaimana penonton itu mengapresiasi sebuah pertunjukan, sehingga bukan pertunjukan itu yang kemudian dapat mengubah dirinya, tapi nilai-nilai dari pertunjukan itulah yang kemudian dapat merasuk ke dalam dirinya, membuat dia sadar. Nah, dari situ kemudian pertunjukan teater itu sendiri kemudian tidak begini, tidak kemudian bisa diklasifikasikan ini tinggi atau rendah, tetapi bagaimana reaksi penonton terhadap pertunjukan itu menjadi penting. Nah, sejak ini ada teori pendapat seperti ini ada. Ini kalau nggak salah Aristoteles yang menyatakan, lah teater baru kemudian, wah kalau begitu teater hebat. Bahkan teater yang menyampaikan cerita sedih pun kemudian menjadi hebat. Karena ternyata cerita sedih itu ketika diapresiasi oleh penonton bisa melahirkan kesadaran tertentu. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, mulai sejak saat itulah kemudian teater ya seperti seni-seni yang sekarang kita lihat sekarang ini, kira-kira begitu. Tapi kalau secara umum sejarahnya cuma dari upacara-upacara tadi, di mana di situ ada cerita, atau kemudian disampaikan dengan nyanyian, tarian dan sebagainya, sampai kemudian menjadi pertunjukan yang seperti sekarang ini. Berarti sebenarnya teater itu sebenarnya ada di seluruh ini ya, Mas, seluruh istilahnya peradaban ya. Kan itu kayak khususnya peradaban yang memang memiliki upacara dan sebagainya gitu ya. Oke, berarti teater itu memang ya pertama selain sangat tua, bisa jadi dia memang usianya sama dengan
usia kemanusiaan itu sendiri ya? Tua banget teater Jenggoten pisan. Iya iya. Nah, ini menarik Mas. Kalau memang teater dari dulu sudah ada, berarti kan memang dia menjadi kebutuhan dari manusia atau karena betul. Oke. Ya, mungkin kita bisa kembali lagi ini Mas, kan sempat jenengan ngomong sebenarnya semua orang itu pada dasarnya memang sudah berteater. Nah, itu. Nah, sekarang kan kok kemudian lahir ada pembabakan. Kan kalau di teater itu ada genre kayak misalnya realiska, absurd dan sebagainya. Itu gimana sih Mas sebenarnya? Nah, itu kan kalau kita lihat lebih sedikit lebih teliti saja, kita ambil dari Pak Harimawan misalnya. Pak Harimawan kan membedakan teater secara umum dan secara khusus. Yang Mas Dino sampaikan kan secara khusus. Secara umum kan semua hal yang memiliki aspek teatrikalitas bisa disebut sebagai teater. Kalau yang modern sekarang kan kajiannya siapa itu Schechner itu. Schechner ya. Bahkan orang ngomong-ngomong di jalan pun bisa disebut sebagai kajian pertunjukan. Nah, di sini kita perlu membedakan Mas. Mana seni teater itu yang menjadi bagian dari kebudayaan, artinya menjadi bagian dari kehidupan manusia, di mana aspek-aspek teatrikalitas itu muncul dan menjadi keseharian dalam kehidupan, dan mana sebagai tontonan. Kalau kita sebagai seni pertunjukan, kalau kita udah ngomong genre itu udah seni pertunjukan nanti. Nah, di kita ini dua hal ini berjalan bareng-bareng Mas, yang sebagai sebetulnya tiga hal ya. Kalau menurut UT Pinkert itu di dalam teater pedagogi itu tiga hal. Seni sebagai kebudayaan, seni sebagai pendidikan, dan seni sebagai skill yang Anda bilang genre-genre itu kan skill. Nah, sebagai kebudayaan dan sebagai tontonan ini atau yang sebagai skill ini berjalan bareng di kita. Maka kalau kita ngomong teater itu ada satu pihak yang setuju, ya benar omongan itu, tapi ada pihak yang lain yang tidak setuju. Contohnya begini. Seni yang terlibat di dalam kebudayaan, yang ada di dalam kebudayaan misalnya upacara, ritual tertentu, di situ kan ada drama misalnya, ada pertunjukan teater di situ yang menjadi bagian dari upacara, itu tidak bisa disikapi sebagai sebuah seni pertunjukan. Nah, yang menjadi latah di kita, kadang-kadang seni yang beraspek budaya ini, budaya masyarakat, dipindah ke atas panggung. Nah, itu membingungkan banyak hal, membingungkan semua hal, malah membingungkan semua pihak maksud saya. Jadi penonton ya bingung, ini upacara, tradisi, atau ini pertunjukan, karena itu kemudian semuanya berbeda. Gitu. Yang satu itu penontonnya isi kamisiku dan tidak bisa disebut sebagai penonton, masyarakat yang terlibat. Misalnya upacara arak-arakan gitu. Masyarakat kan tidak nonton, tapi terlibat di situ. Dan bahkan dia nuding, wah lucu, wajahnya lucu, wah brengose wolu kok piye. Itu bisa lah, ketika itu dipindahkan, arak-arakan itu dipindahkan di atas panggung dengan format panggung yang diam, lampu padam untuk penonton, terus ada MC-nya selamat menyaksikan. Masa ada upacara begitu selamat menyaksikan? Tidak ada. Nah, ini pergesekan seperti ini ya perlu kita pahami, perlu kita bijaksanai. Ya memang kita begitu. Pertunjukan yang bersifat persembahan, upacara itu berbeda dengan seni pertunjukan pada dasarnya. Tetapi keduanya sering berkelit-kelindan dalam kehidupan kita. Nah, kita yang tahu semestinya bijaksana. Tidak kemudian menghakimi, wah ini bukan teater, ini teater, ini jelek, ini bagus, enggak usah begitu. Biasa saja. Cuma kalau kita tanya ya kita, kalau sudah diangkat ke gedung pertunjukan, semestinya memakai aturan-aturan pertunjukan. Tapi kalau masih dilaksanakan sebagai sebuah ritual, ya aturannya aturan ritual. Kan kira-kira begitu. Kalau yang Anda omongkan sangro tadi, yang sok bahasa Prancis itu kan? Iya, Prancis. Sangro. Angel tenan ya. Ngomong tok ya angel. Enggak mau meneh mikir. Itu kan sudah menjadi seni, Mas. Di mana di situ ada konsep, ada pemikiran, ada kemudian artistik dan sebagainya. Ada pesan yang tidak disampaikan dan sebagainya. Itu. Iya. Tapi ya ini baru tersadar bahwa memang ngomongin teater memang tidak hanya ngomongin soal bentuk produk kebudayaan kan. Berarti juga ya tadi seperti katanya Schechner kan juga peristiwa apapun yang terjadi di sekitarnya ya dapat dikaji menjadi seperti itu. Nah, kan kalau begitu memang teater ya seperti tadi selalu ada di setiap zaman. Betul. Nah, sebenarnya posisi teater itu kenapa kemudian dia berubah-ubah? Apakah karena mengikuti kebutuhan zaman atau gimana, Mas? Ya karena teater itu hidup di tengah masyarakat, maka ketika masyarakat berubah, teater juga berubah. Contohnya begini,
Sewaktu saya kecil, itu kan pertunjukan seperti bioskop, televisi itu belum berwarna ya. Satu kampung mungkin hanya punya satu orang. Itu ya hanya dimiliki satu orang televisi itu, sehingga nontonnya rame-rame. Itu berbeda dengan sekarang. Sekarang itu saya bisa menonton jenis pertunjukan berbagai macam itu di rumah saja. Melalui tadi alat bumi datar itu. Itu kan, jadi artinya kan apresiasi saya terhadap berbagai macam jenis pertunjukan menjadi secara kuantitatif menjadi semakin banyak. Nah, itu berbeda dengan yang waktu kecil saya tinggal itu tidak banyaklah teknologi-teknologi yang bisa mendekatkan saya dengan berbagai macam jenis pertunjukan. Artinya pada saat itu teater yang saya pahami ya apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat itu sama dengan yang dilihat oleh teman-teman lain saya di kampung itu. Jadi teater di kampung itu adalah apa yang mereka lihat saja. Otomatis perkembangan teater di kampung itu ya seperti perkembangan kehidupan orang-orang di kampung itu. Ketika kemudian tiba-tiba listrik masuk, televisi masuk, internet masuk, otomatis perkembangannya juga akan mengikuti itu dengan sendirinya. Iya. Cuma sekarang ini kan yang menjadi masalah kita tidak bisa lagi homogen. Kalau dulu kan misalnya di satu desa ini semuanya petani semua. Benar. Sehingga jenis seni teaternya ya itu saja. Yeah. Sekarang kan enggak, satu kampung itu ada yang jadi pegawai negeri, ada yang pegawai bank, ada yang tukang utang di bank, macam-macam toh. Terus kemudian ada yang kredit, kemudian ada yang debit, ada yang bruto, ada yang neto, macam-macam pekerjaannya itu macam-macam. Terus kemudian sekolahnya juga macam-macam. Sehingga yang dia temui di dalam kehidupan mereka itu juga akhirnya menjadi macam-macam. Sehingga akhirnya menjadi banyak pilihan. Nah, atas dasar banyak pilihan ini, teater juga bisa berkembang berdasarkan itu. Gitu kayak misalnya tadi bilang Sangro gitu. Ada orang yang bergerak di bidang politik, senang dengan buku-buku politik, lalu dia belajar teater, kemudian dia bisa mencetuskan teater politik, kan gitu. Dan apakah ini nggak ada penonton? Ya ada. Penontonnya adalah orang-orang yang senang dengan politik. Kalau dulu waktu saya kecil nggak mungkin itu muncul karena yang kita lihat ya cuma itu aja. Iya, benar-benar. Gitu, kira-kira begitu. Iya. Wah, ya berarti memang ini ya apa tuh? Ya karena keragaman kebutuhan, karena keragaman minat, teater itu juga menjadi ikut beragam ya Mas ya. Iya. Nah, nanti ngomongin soal keberagaman teater dan kebutuhan. Nah, kita sudah pernah ngomongin soal bagaimana teater itu bisa menjadi pekerjaan dan sebagainya. Nah, kita juga pernah ngomongin bahwa sebenarnya semua orang berteater. Betul. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya gimana sih cara membuat teater? Kalau memang semua orang bisa berteater, kan kadang ada idiom yang bilang, cah kaya raiso acting, nggak tahu misalnya, aku itu teater atau mungkin ya berhubungan dengan itulah. Nah, mungkin obrolan itu akan lebih menarik Mas, akan kita obrolin di episode berikutnya. Karena sudah mentok. Tadi Mas Andri udah awe-awe di situ. Ada tandanya. Ada tandanya. Oke, terima kasih Mas Eko atas obrolannya yang menarik soal sejarah teater secara singkat. Pastinya nggak akan ada habisnya kalau kita ngobrolnya. Mungkin bisa jadi malah seluruh episode berita teater soal sejarah aja ini nanti. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, atas sudah memperhatikan, sudah menyimak kami. Terima kasih kehadirannya Mas Eko. Sama-sama Mas. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Untuk teman-teman yang tertarik untuk bertanya atau mengajukan pertanyaan soal teater dan apapun yang berhubungan dengan teater, silakan bisa mengeklik linknya yang akan kami sertakan di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa langsung menanyakannya di kolom komentar. Formalitas dulu. Oke, terima kasih Mas Eko. Terima kasih para pamiarsa ingkang sakmenika sampun kita pungkasi, mugi-mugi krama kula mboten wagu. Nggih. Matur nuwun, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam budaya.